Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Qutuf Minasyama'il Al-Muhammadiyah, atau cuplikan-cuplikan dan ringkasan-ringkasan dari Syama'il Muhammadiyah, atau karakteristik perangai dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas muqaddimah dari kitab ini. Kemudian dua pertemuan juga kita bahas tentang manfaat atau fawaid yang kita ambil dari syarah Syama'il Muhammadiyah oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Nah, sekarang kita mulai masuk pembahasan inti dari kitab Qutuf Minasyama'il Al-Muhammadiyah, yaitu Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulidur Rasul secara bahasa, maulid itu bisa bermakna dua. Bisa bermakna tempat kelahiran, dan yang kedua bisa bermakna waktu dilahirkannya atau waktu kelahiran. Baik. Langsung saja poin yang pertama. Kata beliau, qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 164. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan minhum aw rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menganugerahkan, ya, manna artinya menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman
tatkala Allah mengutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Berarti diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah anugerah Allah kepada orang-orang beriman. Itu nikmat dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Min anfusihim, Allah utus Rasul dari kalangan mereka sendiri, yakni dari manusia juga. Ya, Allah tidak menjadikan Rasul dari kalangan jin, ya, Nabi itu dari kalangan jin atau Nabi itu dari kalangan malaikat, tidak. Tapi dari diri kalian, jenis kalian manusia. Tugasnya yatlu alaihim ayatihi, di mana Rasul yang diutus oleh Allah membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, menyucikan mereka. Bisa berarti menyucikan mereka dari kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan mereka dari akidah-akidah yang menyimpang. Karena orang-orang jahiliyah, mereka meyakini khurafat-khurafat, ya, meyakini takhayul-takhayul. Maka tugas Nabi adalah yuzakkihim, membersihkan mereka dari itu semuanya. Atau membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk, membersihkan mereka dari maksiat-maksiat. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan tugas Nabi itu mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan al-hikmah. Kata para ulama, al-hikmah di sini maksudnya adalah as-sunnah. Ya, ditafsirkan oleh para ulama, al-hikmah artinya as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya, yakni manusia sebelumnya, dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ya, manusia ketika belum diutusnya Nabi itu disebut zaman apa? Jahiliyah. Ya, zamannya disebut zaman jahiliyah karena kejahilan, kesesatan itu merata di zaman tersebut. Nah, sedikit berbicara tentang zaman jahiliyah yang sering banyak disalahartikan oleh sebagian orang. Zaman jahiliyah secara umum adalah yaitu zaman ketika dimulai sejak diangkatnya Nabi Isa alaihissalam sampai diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rentan waktu itu disebut dengan jahiliyah, zaman jahiliyah. Ya, saya ulangi, zaman jahiliyah secara umum yaitu ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat ke atas langit. Berarti bukan disalib loh ya. Akidah kita Nabi Isa di mana? Di atas langit. Ya, sejak Nabi Isa di atas langit sampai diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini disebut rentan waktu jahiliyah, sekitar 6 abad. Ya, jaraknya itu sekitar 6 abad. Kenapa disebut jahiliyah? Karena zaman itu tidak ada seorang nabi pun yang diutus di atas muka bumi ini. Muka bumi ini kosong dari nabi. Padahal sebelum-sebelumnya muka bumi ini tidak pernah lepas dari seorang nabi. Terus silih berganti Allah utus nabi. Nabi yang satu wafat diganti nabi yang lain. Nabi yang satu wafat diganti nabi yang lain terus. Tapi ternyata ketika itu Nabi Isa diangkat, Allah tidak mengutus nabi lagi. Sampai rentan waktu 6 abad baru kemudian diutus siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini jahiliyah secara umum. Nah, jahiliyah orang-orang yang hidup di masa ini atau juga biasa disebut kalau Anda sering mendengar istilah masa fatrah. Pernah dengar istilah fatrah? Ya, fatrah pakai fa bukan pakai kaf. Masa katrok kata sebagian orang. Bukan, salah dengar. Fatrah yakni kosong. Orang-orang yang hidup di zaman masa fatrah ini, jangan dianggap mereka ini bebas melakukan apapun yang mereka inginkan, bebas menyembah siapapun yang ingin mereka sembah, tidak terhitung dosa, tidak.
Orang-orang yang hidup di masa fatrah, hidup di zaman jahiliyah, mereka itu masih dibebani enggak dengan syariat-syariat Rasul sebelumnya? Masih, tetap. Bani Israel, mereka masih harus wajib menjalankan syariat siapa? Nabi terakhirnya Nabi Isa alaihi salam. Demikian juga bangsa Arab. Ya, bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka juga wajib menjalankan syariat siapa nabi yang di sana? Ismail alaihi salam, ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Buktinya apa? Orang-orang jahiliyah masih melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji sebelum diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh mereka. Cuman sudah terkotori, syariatnya Nabi Ibrahim dan Ismail ini sudah tercemari dengan syirik, tercemari dengan bid'ah. Sampai-sampai mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat, belejit, tawaf di Ka'bah. Padahal Nabi Ibrahim ngurui ngono gak ngajari kayak gitu. Ya. Tapi ala kulli hal, mereka ini seharusnya wajib menjalankan syariat Nabi Ibrahim, wajib bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada yang berbuat syirik, maka mereka tetap terhitung musyrik enggak? Dihukumi kafir enggak? Tetap dihukumi kafir. Jangan mengatakan, oh kan enggak ada Rasul, berarti enggak boleh dikafirkan. Loh, kata siapa? Terus kalau enggak ada Rasul, berarti boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya, maka orang-orang syirik, musyrik di zaman jahiliyah tersebut, mereka tetap dikatakan kafir. Ya, status mereka tetap dikatakan kafir. Nah, zaman jahiliyah ini berakhir setelah diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka enggak boleh lagi kita mengatakan setelah diutusnya Nabi, kita mengatakan sekarang ini kita hidup di zaman jahiliyah. Ini enggak boleh. Ya, disebutkan larangan ini oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam muqaddimah syarah Masail al-Jahiliyah. Ya, beliau menyebutkan bahwasanya seorang muslim di zaman kita sekarang ini tidak boleh lagi menyebut bahwa ini zaman jahiliyah, nggak boleh. Karena konsekuensinya ketika Anda mengatakan sekarang ini zaman jahiliyah, berarti Anda mendustakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Nabi ini belum diutus. Paham konsekuensinya ya? Kalau Anda mengatakan sekarang zaman jahiliyah, berarti secara tidak langsung Anda mengatakan Rasulullah belum diutus. Ini diantara kekeliruan orang-orang Ikhwanul Muslimin. Ya, orang-orang pergerakan-pergerakan, diantaranya Sayyid Qutb atau saudaranya yang bernama Muhammad Qutb. Dia bahkan menulis kitab yang berjudul Jahiliyah Al-Qarnil Ashrin, Jahiliyah abad 20. Ya, dia menganggap bahwasanya zaman abad 20 ini adalah zaman jahiliyah. Ini dibantah oleh para ulama, enggak benar. Maka zamannya enggak boleh disebut zaman jahiliyah. Demikian juga antum. Jangan lagi mengatakan, Ustadz dulu Ustadz ketika saya masih jahiliyah. Duh, wis tuwek berarti. Pernah dengar kayak gitu enggak? Iya, ketika dulu saya masih jahiliyah. Ini kan berarti kau hidup sebelum diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, bilang saja dulu ketika saya masih belum kenal sunnah, ketika saya dulu masih belum ngaji gitu. Atau ketika dulu saya masih jahil. Nah, ini jahilnya dinisbatkan kepada dia. Ya, ketika dulu saya masih jahil. Ya, meskipun saya sekarang juga masih jahil, cuman alhamdulillah Allah berikan kepada saya sedikit dari sunnah, sedikit dari tauhid, yang itu bisa merubah kehidupan saya lebih baik, lebih mendekatkan saya kepada Allah. Ya. Tapi ini jahiliyah secara umum. Adapun jahiliyah secara khusus itu masih ada di zaman sekarang. Maksudnya jahiliyah secara khusus adalah yaitu perbuatan jahiliyah, ya, perangai-perangai, sifat-sifat jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, oleh sebagian orang. Berarti pelakunya, jahiliyahnya itu menyeluruh atau cuman individual?
individual atau per kelompok-kelompok saja. Beda kalau jahiliyah zaman umum itu merata jamaah. Merata. Sedikit orang yang masih berpegang dengan syariat Islam yang sesungguhnya di zaman jahiliyah, sedikit. Di antaranya seperti Waraqah bin Naufal. Sinten Waraqah bin Naufal? Naam, ya ketika Nabi pulang dari Gua Hira mendapatkan wahyu sama Khadijah, diajak ke Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang dia ini masih berpegang teguh dengan ajaran asli Nabi Isa alaihi salam. Sehingga dia masih disebut muslim. Ini orang Islam yang kayak gini yang disebut muslim ketika zaman jahiliyah itu. Dan itu sedikit. Ya, itu sedikit. Rata-rata mereka berpegang dengan ajaran Nabi Isa yang sudah tercemari dengan syirik. Berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang sudah tercemari dengan syirik. Yang masih asli itu bisa dihitung jari. Ya, yang masih asli masih bisa dihitung jari, sedikit. Sehingga jahiliyahnya itu merata. Ya, beda ketika sekarang ada jahiliyah, ada. Tapi terjadinya jahiliyah hanya segelintir orang, tidak merata. Seperti Nabi SAW mengatakan, arba'un min ummati arba'un min amril fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perangai jahiliyah yang ada pada umatku dan mereka tidak akan pernah meninggalkannya. Ada yang tahu apa 4 ini? Kata Nabi. Al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan kedudukan, berbangga dengan status sosial. Ya. Yang kedua, watta'anu fil ansab, mencela nasab. Ya, mencela nasab. Kenapa sih saya dilahirkan jadi orang Jawa? Kenapa saya dilahirkan jadi orang Madura? Kenapa saya dilahirkan jadi orang Arab? Ya, kenapa kok nggak dilahirkan jadi orang bule saja misalnya gitu. Ya, ini mencela nasab. Kemudian yang ketiga adalah an-niyaha al-istisqa bin nujum, meminta turunnya hujan kepada bintang. Ya, dengan perantara bintang-bintang. Minta hujan dengan perantara bintang. Ini termasuk jahiliyah. Dan yang keempat adalah wan niyahah alal mayyit, meratapi mayit. Ya, Nabi mengatakan itu perbuatan jahiliyah, tapi yang melakukannya hanya segelintir orang. Kalau dulu zaman jahiliyah itu sudah menjadi adat mereka memang. Meratapi mayit, berbangga dengan nasab, mencela keturunan dan yang lainnya. Nabi SAW juga pernah mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini pernah mencela Bilal dengan menyebut tentang ibunya, mencela Bilal dengan menyebut-nyebut ibunya. Ditegur sama Nabi SAW. Apa kata Nabi? Innakam ru'un fikal jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang masih ada perangai jahiliyah pada dirimu. Berarti setelah diutusnya Nabi, ada jahiliyah. Tapi jahiliyah dengan makna khusus, bukan dengan makna umum. Bisa dipahami ya perbedaannya, umum dan khusus ini, dan penggunaannya tentunya. Ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita tambahkan ayat tadi, surat Ali Imran ayat 164. Kita tambahkan dari tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Siapa pengarangnya? Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, atau yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dalam ayat tadi beliau menafsirkan hadhil minnatu allati imtanallahu biha ala ibadi
akbarun ni'am bal asluha. Kata beliau, nikmat yang Allah sebutkan dalam ayat ini, anugerah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yakni diutusnya Nabi SAW kepada hamba-hambanya, ini kata beliau adalah akbarun ni'am, nikmat terbesar, bahkan itu adalah pondasi dari semua nikmat. Nah, kita ini jangan mempersempit nikmat itu hanya yang berkaitan dengan nyeneng no nafsu. Iya, pokoknya nek nafsu ini enak, awak enak, oh itu berarti nikmat. Kalau nggak ada kaitannya dengan nafsu, maka nggak disebut nikmat. Jangan. Ya, kita diberi ilmu, ya, diberi ilmu sama Allah. Terkadang sebagian orang nggak menganggap itu nikmat. Karena nafsu tidak merasakan lezat, tidak merasakan enak katanya. Tapi kalau makanan, minuman, ya, atau apalah yang pokoknya nafsunya senang, nah itu baru dianggap nikmat. Ini persepsi yang keliru. Diutusnya Nabi adalah nikmat. Wahiyal imtinanu alaihim bihadzal rasulil karim alladzi anqadhahumullahu bihi minad dhalalah. Tatkala Allah menganugerahkan kepada hamba-hambanya dengan Rasul yang mulia ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perantara Rasul Allah menyelamatkan manusia dari kesesatan. Ya, ini cara Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Kita diselamatkan oleh Allah dari kesesatan, dari neraka, dengan cara Allah mengutus Rasul kepada kita. Bahkan kasih sayang Allah ini juga Allah berikan kepada Fir'aun. Fir'aun disayang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Allah utus siapa kepada Fir'aun? Musa dan Harun, loro. Ya, Musa dan Harun diutus oleh Allah kepada Fir'aun untuk mengajak Fir'aun kepada al-haq, sehingga Fir'aun selamat dari kesesatan, Fir'aun selamat dari neraka. Namun pilihan di tangan Fir'aun sendiri. Dia memilih jalan neraka daripada jalan surga. Wa asamahum bihi minal halakah. Dan dengan Rasul tersebut Allah melindungi mereka dari kebinasaan. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, dari diri mereka, ya'rifuna nasabahu, di mana manusia tahu nasabnya Rasul ini. Ya, orang-orang Quraisy itu, mereka ini baru kenal Rasul ketika diutus, atau kecilik wis kenal Rasul. Kecilik wis kenal Rasul. Ya, dari kecil, dari Rasul lahir, mereka sudah mengenalnya. Wahalahu walisanahu min qaumihim wa qabilatihim nasihan lahum musyfiqan alaihim. Mereka mengenal keadaan Nabi, mengenal bagaimana tutur katanya Nabi SAW. Nabi ini dari keturunan siapa, kabilahnya dari mana. Mereka semua mengenal dengan baik Rasul tersebut. Yatslu alaihim ayatihi, yatslu alaihim ayatillah. Nabi membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyampaikan kepada mereka Al-Quran, dan mengajarkan kepada mereka makna-makna dari Al-Quran tersebut. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Kata beliau, minasyirk, menyucikan mereka dari kesyirikan. Wal ma'asi, dan dari maksiat-maksiat. Warradhail, dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya, wasairi masawiil akhlak, dan semua ya akhlak-akhlak yang tidak baik dibersihkan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi diutus tidak untuk menghilangkan tradisi secara total. Ya, Nabi itu ketika diutus, apakah semua tradisi bangsa Arab digusur sama Nabi SAW? Tidak. Tradisi-tradisi yang memang tidak bertentangan dengan syariat dilestarikan oleh Nabi SAW. Adapun tradisi-tradisi yang memang mengandung kesyirikan, kemaksiatan,
yang mengandung akhlak-akhlak yang tercela, yang nggak bagus. Nah, ini yang disingkirkan oleh Nabi SAW. Nah, demikian juga kita, Islam ketika datang ke Indonesia bukan berarti dikatakan Arabisasi. Pernah dengar nggak? Ya, ini dianggap, wah ini Arabisasi. Ya, budaya Indonesia ini harus diberangus semuanya, diganti dengan budaya Arab. Apalagi orang-orang menganggap kalau sudah budaya Arab itu berarti pasti Islam. Enggak. Kata siapa kalau budaya Arab itu sudah pasti Islam? Gambus, tahu gambus? Musik-musik Arab gitu. Islam enggak? Kok ragu antum jamaah? Islam bukan? Bukan, haram di dalam Islam. Meskipun dari Arab sana, haram, enggak boleh. Apakah kita mengajarkannya? Kalau memang kita dituduh Arabisasi, kita ajarkan demikian. Ya, namun justru kita yang paling vokal mengharamkan hal-hal tersebut. Ya, apalagi kalau sampai ada penari-penarinya, naudzubillah, terus dikira sudah Islami, syar'i gitu kan, joget-joget yang syar'i. Kenapa? Karena dari Arab. Tidak, sama saja. Ya, maka budaya-budaya Indonesia, kalau memang itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan tauhid, bahkan itu sejalan atau bahkan mubah, ya perkara-perkara yang memang mubah, maka tidak pernah dilarang oleh Islam. Ya, maka budaya-budaya Indonesia, budaya-budaya kita yang memang tidak bertentangan dengan syariat, lestarikan. Tapi kalau kita tahu bahwasanya itu budaya jelas-jelas bertentangan dengan syariat, bahkan itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan. Ya, bahkan kita ya berusaha untuk menghilangkan tradisi-tradisi tersebut. Ya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab, huwal Quran, yaitu Al-Quran. Ya, Alkitab maksudnya adalah Al-Quran. Wal hikmah, adapun hikmah adalah hiyas sunnah. Ya, hikmah adalah as-sunnah. Allati hiya syaqiqatul Quran, di mana sunnah itu memperjelas Al-Quran tersebut. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran tersebut. Di mana kita nggak akan mungkin bisa paham Al-Quran kecuali dengan sunnah. Sudah kalau nggak salah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Sudah atau belum? Baik. Apa fungsinya sunnah terhadap Al-Quran? Ini untuk membantah kelompok apa? Ada kelompok yang hanya berpegang dengan Quran, nggak mau sama sunnah. Karena kata mereka sunnah ini ya ada dhaif, ada sahih, ada maudhu, relatif. Sebagian ulama mensahihkan, tapi ulama yang lain tidak mensahihkan. Repot, bingung. Mending pilih yang pasti-pasti saja. Apa itu? Al-Quran. Karena Al-Quran ada nggak? Ini ayat sahihah. Ya, ayat ini adalah ayat yang dhaifah. Ada kayak gitu? Nggak ada. Maka wis nyekel sing pasti-pasti wae. Ya. Kelompok apa ini namanya? Qur'aniyun atau ingkarus sunnah. Maka dibantah oleh para ulama, sunnah, hadis itu memiliki fungsi yang sangat-sangat penting terhadap Al-Quran. Bahkan tanpa sunnah, Al-Quran tidak akan mungkin bisa dipahami. Ya, Al-Quran tidak akan mungkin bisa dipahami tanpa sunnah. Yang pertama, fungsi sunnah terhadap Quran adalah sunnah menafsirkan Al-Quran atau menjelaskan Al-Quran. Nah, ini yang satu ini dibagi lagi menjadi 4, A, B, C, D. Ya, dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama disebut dengan taudihul muskil. Dalam bahasa Arab disebut dengan taudih al-muskil.
yaitu sunnah menjelaskan makna Al-Quran yang masih bermasalah, muskil. Ya, sunnah menjelaskan Al-Quran yang masih bermasalah. Contohnya misalnya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, nanti dicari ayat-ayat tentang puasa. Ya, rentetan ayat-ayat tentang puasa 180 ke atas. Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Kata Allah, makan dan minumlah kalian sampai jelas perbedaan benang hitam dan benang putih dari fajar. Kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Ini bermasalah kalimat benang hitam sama benang putih ini. Karena kalau dipahami secara tekstual, ya, maka kita untuk menentukan batas waktu sahur, kita harus memiliki benang hitam dan benang putih, kemudian kita lihat perbedaannya. Bahkan sampai sahabat ada yang mempraktekkan seperti itu. Maka datang hadis menjelaskan, Nabi menjelaskan makna benang hitam dan benang putih. Kata Nabi SAW, yang dimaksud adalah bayadun nahar wasawadul lail. Benang putih itu maksudnya adalah terangnya fajar, sedangkan benang hitam maksudnya adalah gelapnya malam. Tuh, kalau gak pakai sunnah, bingung antum ya apa nentukno batas waktu sahur. Pentelengono terus itu, benang ireng ambek benang putih itu. Iya. Tuh, butuh sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, fungsi sunnah terhadap Al-Quran adalah tafsil al-mujmal. Tafsil pakai lam, tafsil artinya memperinci. Ya, tafsil al-mujmal, memperinci yang masih global. Basa Surabaya ini mereteli. Nah, mereteli sing wungkul. Nah, si wungkul dipreteli. Sunnah iki mereteli iki mang. Apa contohnya? Seperti misalnya Allah di dalam Al-Qur'an hanya memerintahkan salat. Aqimus shalah. Ya kan? Wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Tapi pernah nggak antum dapati di dalam Al-Qur'an ada rincian salat mulai takbiratul ihram sampai salam? Ada? Kalau ada tak kasih hadiah nggak apa-apa. Antum mau apa itu? Di Quran loh ya. Nggak ada. Adanya di dalam hadis, yaitu hadis yang dikenal dengan istilah hadis al-musi salatahu. Hadis seorang sahabat yang jelek solatnya. Yang Nabi nyuruh ngulang lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Balik omane, solato kon durung solat. Mari sholat, balik maneh, dikongkon balik sholat maneh, ngulang sholat lagi. Pernah dengar hadis itu ya? Nah, baru kemudian di akhir Nabi SAW mengajarkan rincian sholat. Ya, idza qumta ilas sholati fastaqbilil qiblah. Kalau kau mau melaksanakan sholat, ngadep kiblat. Ya, thumma kabbir, kemudian bertakbirlah. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Terus diperinci sama Nabi sampai salam. Ya, itu adanya di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menyebutkan secara mujmal, secara global. Kemudian yang C, 1C, yaitu takyidul mutlak. Ya, takyid al-mutlak. Maknanya adalah mempersempit makna Al-Quran
yang masih melebar kemana-mana. Jadi Al-Quran datang dengan kalimat yang lebar. Kemudian datang hadis mempersempit makna yang lebar tadi. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah tentang hukuman bagi pencuri. Kata Allah, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu azizun hakim." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka sebagai balasan dari sisi Allah atas perbuatan yang mereka lakukan. Tapi yang melakukan siapa? Ulil amri. Jangan terus nangkep maling dipotong dewi. Enggak, ada pengadilannya dulu. Iya, dan itu yang melakukan adalah waliul amr. Kalau ulil amri tidak melaksanakannya, ya sudah, antum sama sekali, kita sama sekali nggak punya beban untuk melaksanakan syariat-syariat hudud, baik rajam, potong tangan, ya, kisos dan yang lainnya. Kita rakyat sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan itu. Ya. Baik, kembali kepada ayat tadi. Namanya tangan dalam bahasa Arab mulai ujung sini sampai sini. Tuh, Allah menyebut tangan, faqta'u aydiyahuma. Nah, tangan itu mulai ujung sini sampai apa istilahnya sini? Lengan, ya, sampai lengan. Lebar yang mana yang dipotong? Kukunya? Apa yang dipotong? Kulitnya, dirijinya, ya, atau satu gini dipotong sampai satu lengan gini yang dipotong? Mana yang dipotong? Pergelangan. Kok bisa dipersempit hanya pergelangan? Iya, itu datang dalam hadis. Diriwayatkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qata'a yada sariqin anil mafsil. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memotong tangan seorang pencuri pada pergelangannya. Ya, dipotong oleh Nabi pada pergelangannya. Itu datang hadis untuk mempersempitnya. Kemudian yang D, fungsi sunnah terhadap Al-Quran, menjelaskan Al-Quran. Yang D adalah takhsisul am, mengkhususkan makna Al-Quran yang masih umum. Ya, mengkhususkan makna Al-Quran yang masih umum. Jadi Al-Quran datang dengan kalimat yang umum, kemudian datang hadis mengkhususkannya. Contoh misalnya, kalau saya mengatakan saya hari ini mau pergi ke masjid. Ya, saya pada hari ini mau pergi ke masjid. Kata-kata masjid di sini, ini umum atau khusus? Umum, bisa masjid apa? Bisa masjid ini, masjid ini, masjid ini, banyak. Nah, kemudian datang kalimat yang mengkhususkan masjid tadi. Oh, masjid nuansa ubalan, dikhususkan. Nah, seperti misalnya dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman adalah mereka yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedoliman. Tuh, garis bawah yang kedoliman, ini yang sedang dibahas ini. Kata-kata dolim ini masih umum, karena namanya dolim itu bisa dolim kepada Allah, bisa dolim kepada diri sendiri, bisa dolim kepada orang lain. Dolim yang mana yang dimaksudkan dalam ayat ini? Kok sampai-sampai Allah jadikan syarat sebagai orang beriman? Artinya kalau ada kedoliman tersebut, berarti dia nggak pantas disebut iman, mukmin. Sebagian sahabat berat loh ketika dengar ayat ini. Mereka sampai sambat, mengeluh
Mereka sampai mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa sih di antara kita yang nggak pernah berbuat dolim? Ada nggak manusia yang nggak pernah berbuat dolim, jamaah? Nggak ada. Berarti kalau setiap manusia berbuat dolim, maka mereka bukan orang beriman dong. Karena tadi syaratnya orang beriman nggak boleh mencampur adukkan keimanannya dengan kedoliman. Wah, nggak ada orang mukmin kalau kayak gitu, kafir semuanya. Maka dolim di sini bukan dolim secara umum, tapi dolim yang khusus, kata Nabi. Dari 3 dolim tadi, kira-kira dolim yang mana yang dimaksud ayat tadi? Berarti dolim kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi membacakan firman Allah dalam surah Luqman. Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik, karena kesyirikan itu kedoliman yang besar. Berarti syirik itu dolim. Nah, sekarang yang kedua, fungsi sunnah terhadap Al-Quran untuk memperkuat apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran membawakan statement, suatu pernyataan, kemudian sama hadis diperkuat lagi, dicerengi maneh. Banyak kalau ini. Seperti rukun iman, Allah sebutkan misalnya dalam surat Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya, ini Allah menyebutkan rukun iman, rukun-rukun iman. Nah, datang hadis menyebutkan rukun iman juga, seperti hadis Jibril. Jibril tanya kepada Nabi, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku apa itu iman. Kemudian Nabi menjawab dengan 6 rukun iman. Berarti memperkuat statement yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, fungsi sunnah terhadap Al-Quran, ya meskipun ini khilaf ya, nanti kasih tanda kurung, ini ada khilaf di antara para ulama. Sunnah bisa menasakh apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, sunnah bisa menasakh hukum yang ada di dalam Al-Quran. Seperti misalnya ayat di dalam surat Al-Baqarah yang menyebutkan bahwa orang tua itu mendapatkan wasiat, ya, mendapatkan harta wasiat. Allah mengatakan, kutiba alaikum, ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Telah diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian mau mati, ya, kedatangan kematian, hendaklah dia berwasiat. Karena dia meninggalkan harta yang banyak, hendaklah dia berwasiat, yakni menulis wasiat tentang harta. Kepada siapa? Kepada orang tuanya dan kepada karib kerabat. Nah, ayat ini dihapus oleh sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan la wasiyata lil warith. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Nah, orang tua masuk ahli waris enggak? Masuk, sudah ada hitungannya. Ya, sudah ada hitungannya ahli waris. Wasiat hanya boleh bagi yang non ahli waris. Itu pun tidak boleh melebihi 1/3 dari hartanya. Ya, seperti misalnya Anda mau meninggal, kemudian Anda berwasiat kepada keluarga, nanti tolong ya, sekian juta dari harta saya, selama sekian juta ini tidak melebihi 1/3 ya, sekian juta dari harta saya nanti kasihkan ke tetangga Pak Fulan, ya. Pak Fulan ini ahli waris bukan? Bukan, ya, maka ini namanya wasiat, boleh. Tapi kalau ahli waris nggak boleh ada wasiat.
Sudah ditentukan hitungannya dalam surah An-Nisa, di awal-awal surah An-Nisa. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran yang keempat adalah sunnah itu bisa memunculkan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, sunnah bisa memunculkan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, dan ini kejadian yang dialami oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang hukum tato. Ada nggak di dalam Al-Quran tentang hukum tato? Yang secara langsung nggak ada. Nah, Abdullah bin Mas'ud membawakan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat, dan seterusnya. Allah melaknat wanita-wanita yang ditato atau yang mentato, dan seterusnya. Ada mempercantik gigi untuk kecantikan, dan seterusnya, yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita kemudian tanya kepada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya, aku tidak mendapati ada larangan tato di dalam Al-Quran itu, kata wanita ini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, seandainya kau mau membaca Al-Quran dengan seksama, kau akan mendapati ayatnya. Wanita ini mengatakan, wis mari, sudah tak bolak-balik Al-Quran dari depan sampai belakang, aku tidak mendapati ada ayat yang melarang tentang tato. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kau teliti, kau pasti akan mendapatinya. Ayat apa yang dimaksud sama beliau? Ayat apa yang dimaksud sama beliau? Ada yang tahu? Surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ini satu ayat tapi kena semuanya. Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, maka ambil. Dan apa yang dilarang Rasul kepada kalian, maka tinggalkan. Nah, ini larangan tato datang dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan di dalam Al-Quran, kalau itu dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Berarti ada dalilnya di dalam Al-Quran. Paham ya? Ini sisi pendalilannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, ini banyak, misalnya haramnya memakan hewan-hewan buas yang bertaring. Di dalam Quran nggak ada. Di dalam Quran adanya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Nggak boleh makan babi, bangkai, darah, atau yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ada nggak larangan memakan kucing? Ada? Singa? Harimau? Ada di dalam Al-Quran? Nggak ada. Tapi datang hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, wa kullu dzinabin minas siba, dan semua yang bertaring dari hewan-hewan buas, ya, diharamkan untuk dikonsumsi. Ini dalam masalah fikih. Demikian juga dalam masalah akidah. Hadis bisa dengan sendirinya memunculkan akidah yang tidak ada di dalam Al-Quran. Seperti akidah tentang munculnya Dajjal di akhir zaman. Ada nggak di dalam Al-Quran? Ada penyebutan Dajjal di dalam Al-Quran, ada? Ya Bang, ada apa enggak? Antum selama ini khatam Al-Quran pernah enggak nemu kata-kata Dajjal dengan jelas loh ya? Kalau Ya'juj dan Ma'juj ada dalam surat Al-Kahfi. Ya, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Ada Ya'juj dan Ma'juj. Kalau Dajjal ini ada nggak disebutkan dalam Al-Quran dengan jelas namanya? Nggak ada. Nah, ini yang menjadikan kaum ingkarus sunnah yang tadi kita sebut,
Mereka tidak mengimani adanya Dajjal. Apa alasannya? Karena tidak disinggung di dalam Al-Quran. Ya, seandainya memang Dajjal itu ada, pasti disinggung di dalam Al-Quran, kata mereka. Maka mereka banyak menolak akidah-akidah yang harusnya itu merupakan seorang akidah yang wajib diimani oleh seorang muslim. Tapi ditolak sama mereka, tidak mengimaninya. Mengimani Dajjal ini termasuk perkara usul jamaah, termasuk perkara prinsip. Ya, termasuk perkara prinsip pokok ahlu sunnah wal jamaah. Dicantumkan dalam kitab-kitab akidah dari zaman ke zaman. Turunnya Nabi Isa dan keluarnya Dajjal. Nah, kalau dilihat di dalam hadis banyak, Nabi SAW mengatakan inna Dajjal a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal matanya buta sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah matanya tidak buta sebelah. Ya, Allah memiliki kedua mata secara hakiki, namun nggak boleh diserupakan dengan mata makhluk. Ditetapkan apa adanya, Allah memiliki hal tersebut. Taib, ini tadi yang disebut, yang kita bahas di poin yang keempat, sunnah merdeka. Ya, sunnah itu merdeka untuk menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran, atau menetapkan akidah yang tidak ada di dalam Al-Quran. Allah turun pada sepertiga malam terakhir. Ini masalah hukum atau masalah akidah? Akidah. Ada nggak ayatnya di dalam Al-Quran? Allah turun pada sepertiga malam terakhir. Nggak ada kan? Adanya di dalam hadis. Yanzilu Rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Itu hadis. Bisa ditetapkan? Bisa ditetapkan selama hadisnya sahih. Ini yang dimaksud al-hikmah. Ya, kita sedang bicara hikmah. Tuh sampai sana tadi. Ya, al-hikmah. Wa in kanu, yang terakhir sebelum kita tutup, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya. Meskipun mereka, yakni manusia, sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lafi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, la ya'rifuna at-tariq al-musila ila rabbihim. Dalam kesesatan yang nyata, maksudnya adalah mereka ketika zaman jahiliyah tidak tahu jalan menuju Rabb-nya. Mereka tidak tahu, mereka mencari, tapi mereka tersesatkan oleh syaitan. Ya, mereka dipalingkan oleh syaitan, sehingga mereka enggak mencapai jalan menuju Allah, menuju Rabb-nya. Kemudian diutus Nabi, dikei weru ambek Nabi, ngeluh lewat kuno, lewat sana jalan menuju Allah itu. Dan jalan menuju Allah cuman satu, ya lewat dalane Nabi tok iki. Yang nyoba-nyoba lewat jalan lain, maka itu tidak akan terhubung dengan Allah. Ya, tidak akan menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan yang menyambung, yang connect dengan Allah hanya satu jalan, yaitu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan tertutup kecuali jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan dari pembahasan tentang Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih banyak insyaallah pembahasan tentang bab yang pertama ini. Ya, terutama nanti insyaallah ada bantahan kepada orang-orang yang kekeh membolehkan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan syubhat-syubhat mereka nanti insyaallah akan kita bantah dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, tafadhol. Kalau enggak ada, alhamdulillah. Ada ibu-ibu, akhwat, ada di atas. Ada akhwat di atas.
Mungkin ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu? Ya apa caranya? Hah? Nggak ada mic-nya. Pakai kertas biasanya. Nggak ada ya? Baik. Kita akhiri majelis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.